10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. Expelliarmus! Yuk kita latihan dulu. Misalnya saya punya kata di sini, they have two books ya. They have two books. Members, yang pertama harus lakukan, perhatikan kata yang berwarna merah di sini yang sudah saya kasih garis bawah. Silahkan dicari kategorinya. Books books berdasarkan kategori di kamus ada apa aja, ya kan? Tadi sudah belajar berdasarkan kategori dan members sudah belajar bagaimana caranya membaca kamus, ya kan? Ternyata books di situ berkategori sebagai noun sama verb. Nah, tapi kalau dalam fungsi ini kira-kira difungsikan sebagai apa? Nah, kita lihat, kita analisa. Mereka mempunyai dua buku. Yang mempunyai siapa? Mereka. Berarti mereka di sini sebagai subjek. Have itu sebagai verb. Kenapa? Mereka mempunyai, apa yang mereka punya? Dua buku. Berarti dua buku di sini sebagai objek. Nah, yang bisa menempati posisi objek tadi apa? Noun sama pronoun. Berarti di sini fungsinya sebagai nominal function. Nah, contoh kedua. The beautiful girl sleeps in my room. Silahkan dicari kata sleeps dalam kamus kategorinya apa saja dan silahkan ditentukan fungsinya. Nah, ternyata fungsinya the beautiful girl sleeps di situ berdasarkan kamus kita temukan sebagai noun juga sebagai verb. Bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja. Tapi berdasarkan fungsi ternyata sleep di situ sebagai verb. The beautiful girl sleeps. Wanita yang cantik itu tidur. Apa yang wanita cantik itu lakukan? Tidur. Berarti tidur di situ sebagai kata kerja, maka fungsinya sebagai verbal function. Berarti itu ya, members. Next, Hendra's brother always comes late. Saudaranya Hendra selalu datang terlambat. Kira-kira kata late di situ kategorinya apa aja dalam kamus dan silakan ditentukan fungsinya. Nah, ternyata kata late di situ berdasarkan kamus ternyata setelah kita cari kata late itu sebagai bisa kita temukan sebagai adjektif, bisa sebagai adverb. Tapi berdasarkan fungsi kira-kira kata late di situ menjelaskan kata apa? Hendra's brothers selalu datang terlambat. Yang terlambat apanya? Datangnya apa Hendra's brothernya? Berarti datangnya ya. Lebih cocok konteksnya ke datangnya. Datang terlambat ya. Yang terlambat kan datangnya, bukan Hendra's brothernya, kan? Berarti karena late di situ menjelaskan kata comes itu kelas katanya verb ya, berarti adverb bial function. Kenapa? Karena yang bisa menjelaskan verb itu hanya adverb. Adverb menjelaskan fas, adjektif menjelaskan noun sama pronoun. Adjektif menjelaskan noun pronoun, sedangkan adverb menjelaskan apa? Saya ulangi lagi, adjektif menjelaskan noun pronoun, sedangkan adverb menjelaskan apa? Adjektif, verb, adverb, sentence. Soal keempat. My brother mothers me sincerely. Ibuku merawatku dengan ikhlas. Kira-kira di sini ada dua kata mothers ya. Di sini ada dua kata mother. Silakan dicari, cukup cari satu saja ya. Kata mother dalam kamus kategorinya apa aja? Dan fungsinya sebagai apa? Kira-kira. Nah, setelah kita cari dalam kamus ternyata kata mother di situ bisa sebagai noun, bisa sebagai verb, bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja. Tapi kalau misalnya
pada kata mother yang pertama, my mother, ya, itu kan posisinya sebagai subjek, ya kan? My mother. Posisi pola kalimat itu kan subjek, verb, objek, baru subjek dulu, baru verb, ya kan? Berarti kata mother yang pertama di situ sebagai subjek. Maka kalau dia sebagai subjek, posisinya otomatis difungsikan sebagai noun, ya kan? Kalau noun berarti fungsinya sebagai nominal function. Dan sedangkan kata mothers yang kedua, ibuku merawatku, ya kan? Karena di situ sebagai setelah subjek adalah verb, berarti posisinya sebagai verb, fungsinya juga berarti juga sebagai verbal function. Kelima, Udin sings a beautiful song. Kira-kira kata beautiful menjelaskan di situ dicari di kamus. Kategorinya sebagai apa aja? Fungsinya sebagai apa? Oke, kategorinya di situ sebagai adjektif aja ya. Karena di situ kalau diubah sebagai verb maka menjadinya beautify. Tapi kalau diubah menjadi adverb maka menjadi beautifully. Di situ ada fixation ya. Members belum pelajari, jadi saya tulis di situ sebagai adjektif saja. Fungsinya sebagai apa? Sebagai adjectival function. Tahu dari mana? Karena beautiful di situ menjelaskan kata song. Lagu yang merdu ya, atau yang cantik, lagu yang merdu gitu ya. I come here before you. I come here before you. Saya datang ke sini sebelum kamu. Kira-kira before di situ kategorinya apa aja? Terus kemudian fungsinya sebagai apa? Yaps, kategorinya sebagai conjunction dan preposition ya. Dan fungsinya diperhatikan. Kalau conjunction sama preposition berbeda dari segi pola. Kalau conjunction maka setelah kata before harus diikuti subject verb lagi. Tapi kalau setelah preposition hanya diikutin oleh subjek saja atau object of preposition saja ya. Nah, before you, saya datang ke sini sebelum kamu. Berarti before di situ setelahnya hanya ada kata you, nggak ada verb lagi setelahnya. Berarti di situ difungsikan sebagai preposition. I had taken a bath before you slept. Misalnya saya sudah mandi sebelum kamu tidur ya. Itu kejadiannya pada waktu lampau ya. Nah, I had taken a bath before you slept. Saya mandi sebelum kamu tidur. Nah, di situ ada kata before. Setelah before dilihat, kalau setelah before diikuti subject verb berarti dia conjunction. Kalau setelah before tidak diikuti subject verb berarti preposition. Nah, kalau kategorinya sama ya kayak di atas ya, sama kayak di nomor 6, dia sebagai conjunction sebagai preposition, tapi kalau fungsinya sebagai conjunction. Kenapa? Setelah before ada you dan slept, subjek lagi dan verb lagi. Ya. Jadi di situ ada dua verb. I sama you itu sebagai subjek dan had taken a bath itu juga sebagai verb dan slept juga. A baby cries because his brother. Seorang bayi menangis karena saudaranya. Because dicari sebagai kategorinya ternyata sebagai conjunction dan preposition. Terus kemudian kalau dicari dilihat dari fungsinya, ternyata setelah polanya setelah because itu hanya diikutin his brother, saudaranya, nggak ada verb lagi di situ ya. Meskipun di situ ada dua kata his sama brother, tapi karena di situ nggak ada verb berarti di situ sebagai preposition. Terus kemudian nomor 9, he will supervise us today. Dia laki-laki akan mengawasi kita hari ini. Nah, di situ fungsikan sebagai verb, kategorinya sebagai verb dan fungsinya juga sebagai verbal function ya.
Members, silakan selanjutnya dicoba sendiri.